Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari dua HP ya. Di sini saya pakai Note 5 dan Note 8 dan ini sama-sama di ROM Corvus OS yang terbaru ya. Dan ini dari boot animasi sama aja, dan ini versi 6.5 keduanya di Note 8 dan Note 5. Dan dari boot animasi sama aja, wallpapernya sama aja juga. Dari sekilas juga nggak terlalu jauh beda ya, tapi di sini ada sedikit perbedaan dari kamera bawaannya guys. Dan walaupun sama-sama include kamera 2 API ya, di sini kamera bawaan pakai MIUI dan di Note 8 ini bukan pakai MIUI ya dari kamera bawaannya. Dan di Note 5 ini nggak ngebug untuk kameranya guys. Dan di Note 8 ini untuk kamera ngebug ya untuk di bagian videonya doang, tapi sama-sama stabil sih, lumayan untuk penggunaannya. Cuma dia ngebug di bagian video doang untuk di Note 8 ya. Dan kita lihat dari tentang ponselnya dulu guys. Ini yang di tanggal 19, ini di tanggal 22, jadi di luar update yang di Redmi Note 8 ya. Dan dari kernel bawaan juga beda, tapi di Note 5 ini pakai kernel Mystic ya. Dan di Note 8 pakai kernel Genome, sama-sama custom kernel yang dua ini. Cuma kalau di Note 8 ini juga ada kernel Mystic ya, cuma nggak dipakai, pakainya pakai Genome ya untuk di Note 8 ini guys. Dan dari keduanya ini nggak terlalu beda jauh sih ya untuk penggunaannya. Untuk dari penggunaan RAM-nya seperti ini ya, dan ini di RAM 3, ini RAM 4GB, jadi kayak gitu kelihatannya. Rata-rata penggunaan memorinya tapi hampir sama, 2,2 nih 2,1, jadi kayak gitu. Dan di dua ROM yang sama ini juga sama-sama sudah punya face unlock ya, dan ini masih stabil, masih aman untuk di face unlocknya di dua ROM ini guys. Jadi masih sama ya untuk di dua ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan perbedaannya di sini di kustomisasinya, di kustomisasi Corvus parts-nya nggak ada. Ini Note 5 ada, di Note 5 ada Corvus parts, di Note 8 nggak ada ya. Dan untuk performa sih nggak terlalu jauh beda ya menurut saya, karena di Note 5 ini dengan kernel bawaan dan di ROM ini bisa HD untuk grafis, frame rate bisa high. Dan untuk di Note 8 sementara Note 8 ini untuk grafisnya cuma bisa balance ya, dan frame rate nya sampai high. Nanti kita akan lihatin juga di akhir videonya ya, untuk di game PUBG Mobile kita tes dikit. Dan untuk penggunaan baterainya kayak gini ya, dan ini sudah saya cas ya sebenarnya, jadi kurang lebih ini 7 jam dan ini 8 jam kurang lebihnya guys. Jadi nggak terlalu jauh beda untuk penggunaan baterai ya, cuma saya masih ngerasa lebih hemat di Note 8 untuk hemat baterainya ya. Mungkin pengaruh kernel atau apa, saya nggak tahu juga. Dan di sini juga kalian bisa lihat dari perbedaan clock speed dari CPU Z-nya ya. Dari di sini pakai Qualcomm 660, di sini 665. Dan clock speednya juga berbeda nih 1,8 ya. Dan dari GPU juga sama-sama beda guys. Di sini 610 dan di sini 512 ya. Jadi beda. Tapi untuk penggunaan gamenya juga beda juga pastinya. Dan kita tes di PUBG Mobile. Tapi kalau buat kita liatin di game PUBG Mobile nggak bisa barengan ya, karena saya cuma punya satu akun buat ngegame PUBG. Jadi satu-satu aja kita liatin, kita tes, oke? Oke guys, dan ini di Note 8 duluan ya kita lihat. Dan sedikit perbedaannya dari grafis ya. Kalau di Note 8 tuh seperti ini guys, mentok-mentok di balance medium ya, dan kalau smooth bisa high, jadi kayak gini untuk perbedaannya. Dan untuk audio juga sama-sama high ya, cuma perbedaannya cuma di kernel dan performanya cuma begini, smooth high ini di Note 8, dan di Note 5 kita akan lihat habis ini, oke? Oke, dan ini di Redmi Note 5, dan kita lihat dari grafis Note 5 ini dari bawaan semua bisa HD dan grafisnya high ya. Ini kernel bawaan, semua bawaan tanpa di root, tanpa pakai modul, tanpa diapa-apain ya. Jadi dua perbandingan yang bawaan dari ROM masing-masing ini guys. Dan di
Note 5 nih sebenarnya lebih enak ya buat ngegamenya, bisa grafis HD dan high. Audio sama, cuma bisa high kayak gitu doang, dan kayak gitu ya untuk perbedaan di gamenya dari Note 8 dan Note. Oke guys, jadi kayak gitu yang kalian lihat. Jadi kurang lebihnya perbedaan dari kamera, settingan dikit, dan di gamenya pasti beda ya, karena di sini pakai kedua kernel yang berbeda guys, Mystic dan Genome. Jadi menurut saya sih dari harganya sih yang dua ini nggak terlalu jauh beda ya. Dari Note 5 lebih murah dikit daripada Note 8, sesuai RAM sih harganya juga. Ini RAM 3, ini RAM 4, harga nggak beda jauh, tapi buat performa itu iya hampir mirip sih menurut saya. Tapi kalau mau lebih hemat baterai sih memang lebih hemat di Note 8 ya. Tapi untuk performa game kayaknya kalau sudah di custom ROM kayak gini tuh nggak terlalu jauh beda, malahan saya lebih seneng ngegame di Note 5 ya. Cuma kalau di Note 8 ini sih lebih enaknya ngegame tuh karena layarnya lebih lebar ya, lebih luas aja daripada Note 5. Cuma Note 5 ini nggak kalah lah performanya, walaupun murah masih worth it ya buat dibeli. Malahan saya pengen nambah lagi sih, rencana pengen nambah Note 5 lagi satu lah. Dan kayak gitu doang guys review, dan kita compare dua HP di ROM yang sama ya. Jadi kayak gitu, dan mungkin ada masukan dari kalian semua kayak gimana lagi kalau kita mau compare besok di ROM yang sama lagi. Oke, kayak gitu doang reviewnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.